Rumah tangga sejatinya menyatukan dua manusia yang berbeda visi misi, namun menjadi satu tujuan karena didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Ada kalanya permasalahan rumah tangga membuat beberapa pasangan tak sanggup menghadapinya dan malah mencari jalan pintas menuju kematian. Sebelum kamu melakukan perbuatan bodoh, ingat, masih banyak tempat wisata yang indah di Indonesia yang belum kamu jelajahi. Jika sudah masuk penjara, bukan hanya karyamu yang terhenti, melainkan kamu gak bisa lagi nonton YouTube, apalagi nonton channel Secret Crime Stories. Sebelum memulai ceritanya, Mia ucapkan banyak terima kasih buat atensi kalian yang menonton channel ini. Dan yang baru saja menemukannya, yuk di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Karena di sini banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil sisi positifnya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Mia akan kembali menceritakan peristiwa memilukan dari Bali. Kita kenalan dulu ya dengan seorang wanita sekaligus guru dan ibu dari 3 orang anak. Ia bernama Niluh Putu Septian Permadani berusia 33 tahun dan suaminya bernama Putu Mohdiana berusia 35 tahun. Putu Septian mengajar di SDN 4 Sulangai di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Badung, Bali. Sedangkan ketiga anak mereka yang masih kecil-kecil, si sulung bernama Niputu Diana Mas Pratnya berusia 6 tahun, yang kedua bernama Ima Demas berusia 4 tahun, dan bungsunya I Nyoman Krisna Dana Putra berusia 2 tahun. Menurut keluarga juga tetangga, Bu Guru Septian memiliki pribadi yang ramah, murah senyum, dan dikenal baik. Apalagi ia merupakan seorang pendidik. Perilakunya dituntut agar lebih baik supaya menjadi teladan bagi anak didik, juga orang sekitar termasuk anaknya sendiri. Septian sering mengajak ketiga anaknya untuk mengunjungi orang tuanya. Namun semenjak beberapa tahun terakhir, suaminya tak lagi mau ikut menginap di rumah mertuanya dengan alasan menjaga rumah yang kosong. Perlahan, rumah tangga mereka dipenuhi keributan. Tak jarang anak-anak mereka sering mendengar perdebatan orang tuanya. Hingga pada tanggal 20 Februari tahun 2018, Septian yang kesal dengan suaminya, pagi itu dia pergi ke sekolah dan membawa serta ketiga anaknya. Selesai menjalankan tugasnya, saat jam 12:45 waktu Indonesia Tengah, ia membawa anak-anak itu ke rumah bajangnya di Banjarpalak, Desa Sukawati, dengan mengendarai motor Honda Vario berboncengan. Sementara itu, sang suami yang sadar jika istrinya tidak kembali pulang ke rumah, lantas ia pergi menyusul anak istrinya ke rumah bajang istrinya itu. Dan benar saja, mereka sudah berada di sana. Mohdiana membujuk Septian untuk ikut pulang, namun permintaan itu ditolak. Yang awalnya mereka bicara dengan nada pelan, malah kian memanas. Hingga pecahlah keributan di antara keduanya. Karena tidak berhasil membujuk, Mohdiana pulang ke rumahnya dengan perasaan hampa. Lalu Septian memutuskan untuk menginap dan tidur di salah satu kamar bersama dengan 3 buah hatinya. Ia pun mengunci diri dalam kamar. Hingga keesokan paginya, di hari Rabu sekitar pukul 6:30 WITA, adiknya yang bernama I Nyoman Yoga berniat membangunkan kakaknya yang saat itu hari sudah cukup siang bagi seorang guru yang akan berangkat mengajar. Awalnya ia mengetuk dengan pelan, seraya memanggil kakaknya itu. Lama mengetuk, tak ada jawaban. Biasanya pintu kamar tak pernah dikunci, namun kali ini Yoga merasakan keanehan. Kenapa tiba-tiba kamar dikunci dan saat diketuk malah seperti tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya ia menambahkan volume ketukan pintunya itu, namun tetap tak ada jawaban. Merasa panik takut terjadi hal yang tak diinginkan, ia mencoba masuk lewat jendela secara paksa. Saat berhasil masuk, Yoga terkejut bukan main, seolah tak percaya dengan apa yang dihadapannya. Ia melihat kakak dan 3 bocah keponakannya sudah pucat kaku. Ia sempat memeriksa satu persatu dan diketahui jika Septian masih bernafas namun dalam kondisi sekarat. Posisi Septian berada di paling selatan dengan tangan masih menggenggam pisau. Yoga bersama keluarga lain segera melarikan Septian ke rumah sakit Darmais Yatnya Denpasar, namun kembali dirujuk ke rumah sakit Sanglah. Sementara ketiga anaknya yang sudah meninggal dibawa ke instalasi kedokteran forensik rumah sakit Sanglah.
Saat di rumah sakit, Putu Mohdiana yang mengetahui kematian anak-anaknya segera menghampiri kamar tempat istrinya dirawat dan hendak meluapkan emosi. Terlihat kesedihan dan kemarahan yang luar biasa dari wajahnya. Untung saja beberapa polisi yang menjaga segera mengamankan kamar terduga pelaku. Beruntungnya, nyawa Septian berhasil diselamatkan dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya menghilangkan nyawa ketiga buah hatinya. Lalu, apa motif yang sebenarnya sehingga seorang ibu sampai hati menyakiti anak-anaknya? Di dalam persidangan, ia masih tampak lemah dan menderita. Rupanya, ia telah meminta maaf kepada suaminya atas perbuatan kejamnya itu. Ia pun menjelaskan kejadian awal di hari peristiwa itu terjadi. Saat itu, setelah suaminya pergi dari rumah bajangnya, pelaku sangat emosi dan merasa frustasi. Ia mengambil racun serangga dari dalam lemari yang telah dibelinya 2 minggu yang lalu dan telah berencana untuk menghabisi nyawa ketiga anaknya. Selanjutnya ia juga akan mengakhiri hidupnya sendiri. Pada malam hari, mereka berempat berada dalam kamar yang telah ia kunci. Tak lupa mengajak mereka untuk berdoa dulu sebelum tidur sambil memeluk dan mencium buah hatinya satu persatu. Hingga waktu memasuki pukul 2 dini hari, tepatnya hari Rabu tanggal 21 Februari. Niatnya untuk pergi dari dunia dan hendak berbahagia di alam lain rupanya kian menguat. Ia menggunakan bantal boneka berwarna kuning kesayangan anaknya untuk membekap mulut dan hidung mereka secara bergiliran. Diawali dengan anaknya yang bungsu, kemudian anak keduanya, dan yang terakhir anak sulungnya. Sebentar ya teman-teman, disclaimer dulu. Mia gak habis pikir sekuat apa tangan seorang ibu untuk menghentikan nafas ketiga anaknya secara bergantian. Tak sanggup sekali Mia bayangkan bagaimana bocah-bocah itu menggeliat meminta udara agar ia bisa bernafas lagi. Setelah misinya tuntas, ia memastikan ketiga anaknya telah meregang nyawa. Lalu, ia sendiri meminum racun serangga juga menyayat leher dan nadi pergelangan tangan kirinya. Namun percobaan bundir ini gagal. Ia malah sekarat tak kunjung meninggal. Rupanya yang kuasa masih menginginkan dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Kembali ke persidangan, dihadirkan beberapa saksi, diantaranya yaitu suaminya sendiri, Mohdiana, keluarga Septian, kepala sekolah SDN 4 Sulangai, teman sesama gurunya di sekolah, juga penjaga kantin sekolah yang merupakan teman dekat pelaku. Saat itu Septian diperiksa kejiwaannya dan akan melewati masa observasi selama 2 minggu di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Pada sidang perdana kasus Septian digelar di Pengadilan Negeri Gianyar, di dalam sidang terungkap bahwa Septian merupakan korban KDRT. Namun KDRT dari suami pertamanya. Sedangkan masalah dengan suami kedua, adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus, juga permasalahan hutang atau masalah ekonomi. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018, sidang putusan kasus Septian yang diketuai Ida Ayu Sri Adrianti Astuti memvonis Septian dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Putusan ini dirasa cukup karena memahami kondisi psikis pelaku atau kejiwaannya yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pada ketiga anak kandungnya sendiri. Kondisi ini diduga akibat kekerasan yang dilakukan suami pertamanya, di mana sang suami sering berkepala, berteriak, membentak, hingga sering sekali mengancam akan menceraikan dan tidak menafkahi istrinya itu. Hingga ia diceraikan dan tidak diizinkan untuk menemui anak laki-lakinya. Itulah yang menjadi penyebab trauma mendalam bagi Septian. Ia merasa takut jika bercerai dengan Mohdiana, di mana ia tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak-anaknya seperti suami pertamanya dulu. Jadinya ia nekat membawa serta anak-anaknya ke alam akhirat. Sementara itu diketahui jika Mohdiana yang awalnya merasa kecewa dan juga marah, telah memaafkan istrinya itu. Ia juga sering menjenguk dan membawa makanan untuk istrinya dalam penjara. Nah teman-teman, saat ini tahun 2024, seharusnya Septian telah dibebaskan ya.
Kita doakan semoga mereka diberkahi hidup yang bahagia setelah peristiwa tragis yang mendera. Dan jika teman-teman mempunyai masalah rumah tangga yang sama, Mia mendoakan semoga lekas mendapat jalan keluar. Namun jika dirasa hubungan kalian sudah toksik, ada baiknya mencari orang ketiga untuk mendapatkan solusi. Bukan orang ketiga untuk happy-happy ya. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!